Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 RBL kelas 14. Kami di sini akan mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami. Perkenalkan, saya sendiri Bilgina dengan NIM 199229197. Perkenalkan, saya Tommy Zita Purba dengan NIM 199222198. Perkenalkan, saya Diva Salsabila Ramadina dengan NIM 199222199. Perkenalkan, saya Arsya Alesya dengan NIM 1992220. Perkenalkan, saya Sani Nurwangsana dengan NIM 199222201. Perkenalkan, saya Galuh Sekar Ayu dengan NIM 199222202. Perkenalkan, saya Raisya Aurel Sika dengan NIM 199222203. Perkenalkan, saya Naura Kutranda dengan NIM 199222204. Perkenalkan, nama saya Fajarul Adnan dengan NIM 199222206. Pada RBL kali ini, kelompok kami memiliki tujuan yaitu yang pertama, menentukan diameter dari serat alami dengan menggunakan teknik pengukuran yaitu teknik pengukuran optik dengan metode difraksi. Kemudian tujuan yang kedua yaitu dengan melakukan setup alat eksperimen untuk fenomena difraksi ini serta menganalisis diameter berbagai serat alami berdasarkan pola gelap terang difraksi yang muncul pada layar. Berikut merupakan rincian alat dan bahan yang kita gunakan. Serat alami yang kita gunakan diantaranya yaitu batang rumput liar, ijuk, ilalang, dan terakhir isi pensil mekanik yang berukuran 0,5 mm. Prosedur percobaan yang pertama yaitu kami menyiapkan alat dan bahan, lalu kardus dilubangi menggunakan cutter dengan ukuran 4x4 cm. Selanjutnya, yang kedua, serat-serat alami dan isi pensil mekanik ditempelkan di masing-masing kotak. Dan yang ketiga, kami meletakkan alat percobaan di tempat gelap agar pola gelap terang terlihat. Dan yang keempat, kami arahkan laser dengan jarak 3 meter ke layar untuk masing-masing serat alami dan isi pensil mekanik hingga pola terbentuk. Dan yang terakhir, kami mencatat semua data yang dihasilkan. Kita lagi nge-zoom serat yang keberapa ini? Perhitungan untuk mencari letak garis ke N dari terang pusat dapat digunakan formula berikut. Modifikasi persamaan 1 untuk mendapatkan formula penyelesaian lebar serat yang diamati menghasilkan persamaan analisis. Berdasarkan hasil percobaan yang sudah kami lakukan, kami menggunakan 3 jenis serat alami dan 1 isi pensil mekanik untuk mengukur perbedaan diameter serat menggunakan mikroskop digital dengan menggunakan laser, serta mengukur jarak antar pola gelap terang hasil percobaan pengukuran optik menggunakan laser. Pada serat alami pertama yaitu batang rumput liar, didapatkan hasil jarak terang pusat ke gelap 0,3 cm menghasilkan D sebesar 0,632 mm.
Sedangkan jika dibandingkan dengan referensi yang memiliki D sebesar 0,559 mm akan menghasilkan selisih sebesar 0,073 mm dan galat sebesar 13,06%. Kemudian pada serat alami kedua menggunakan batang ijuk didapatkan jarak terang pusat ke gelap sebesar 0,5 cm dengan teori pada perhitungan menghasilkan D sebesar 0,379 mm. Lalu jika dibandingkan dengan referensi yang memiliki nilai D sebesar 0,301 mm akan menghasilkan selisih 0,078 mm dan galat sekitar 25,91%. Selanjutnya pada serat alami ketiga menggunakan ilalang didapatkan hasil perhitungan jarak terang pusat ke gelap sebesar 0,45 cm dan menghasilkan D sebesar 0,421 mm menggunakan perhitungan teori. Lalu jika dibandingkan dengan referensi yang memiliki D sebesar 0,465 mm akan menghasilkan selisih sebesar 0,044 mm dan galat sekitar 9,46. Terakhir, kami melakukan percobaan pada isi pensil mekanik sebesar 0,5 mm. Didapatkan jarak terang pusat ke gelap sebesar 0,35 cm dan jika menggunakan perhitungan teori akan menghasilkan D sebesar 0,542 mm. Lalu jika dibandingkan dengan nilai referensi sebesar 0,5 mm akan menghasilkan selisih 0,042 mm dan galat sekitar 7,75%. Beberapa faktor menyebabkan terjadinya sedikit perbedaan dari hasil percobaan menggunakan laser dengan menggunakan mikroskop digital. Pertama, ketidakakuratan ini disebabkan dari adanya cahaya yang masuk dari luar ruangan. Setiap ruangan pasti memiliki celah untuk cahaya masuk yang menyebabkan kami dalam melakukan percobaan tidak sempurna gelap. Kedua, karena alat percobaan seperti mikroskop digital yang tidak sepenuhnya akurat juga dan ketiga faktor human error yang mungkin terjadi kesalahan saat perhitungan. Faktor-faktor tersebut yang mengakibatkan adanya sedikit perbedaan antara perhitungan besar diameter menggunakan laser dengan menggunakan mikroskop digital. Adanya perbedaan atau galat dari hasil percobaan dan referensi dapat terjadi karena adanya faktor-faktor yang mempengaruhi hasil percobaan yang telah dilakukan, seperti gangguan cahaya luar selama percobaan, serta ketelitian alat perhitungan maupun ketelitian dari anggota research by learning. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.